Segala kemuliaan dan pujian serta sembah kami hanya bagi-Mu ya Allah Bapa kami dalam sorga. Allah yang kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang tetap setia menyertai dan menuntun hidup kami lewat kuasa dan penyertaan Roh Kudus. Hingga saat ini bersama-sama dengan PWGT Jemaat Masale dalam rangka ibadah syukur bulanan yang dirangkaikan ibadah ACWC 2024 atau Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia yang disiapkan oleh ACWC India. Di tengah perhimpunan kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Mohon Roh Kudus membimbing kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti isi hati Tuhan lewat firman-Mu yang akan kami baca, kami akan renungkan bersama-sama. Terlebih hamba-Mu yang hina, rapuh dan terbatas ini, namun Engkau layakkan, Engkau pakai untuk dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu. Oleh karena itu bersabdalah kepada kami ya Allah, kami rindu, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, firman hidup dan kekal, kami sambut sabda-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Firman Tuhan, puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji.
Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu gerbang-gerbangnya. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Kitab Rut, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Rut, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, 'Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Demikian firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga 21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga 21. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat,
Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Firman Tuhan. Selamat malam dan shalom. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Luar biasa. Ya, kalau kita membaca bacaan pertama tadi ya, Amsal 31 ayat 10 sampai 31 ya. Itu adalah ya dokumentasi dari Raja Lemuel ya. Wanita luar biasa ini dengan harapan bahwa putranya akan memilih wanita berbudi luhur yang mencintai, takut akan Allah, atau mencintai jalan Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya cakap. Cakap itu apa? Kalau bahasa Ibraninya, bahasa Alkitabnya pada waktu itu cakap itu kuat. Ya, bukan sekedar cantik secara visual ya. Bukan cantik lahiriah. Tetapi ya kalau cantik lahiriah itu apa ya? Quarter beauty. Kalau cantik luar dalam, inner beauty, luar biasa. Saya percaya ibu-ibu yang hadir ini semuanya inner beauty. Coba tepuk orang di sebelah kirinya atau kanannya, inner beauty, kamu inner beauty. Kamu bukan hanya quarter beauty, tapi kamu inner beauty. Ya, ibu-ibu yang cantik, yang inner beauty, jam berapa tadi sudah mulai make up? Jam 4. Sampai jam berapa? Nah, sudah berapa orang yang memuji-muji ibu-ibu yang cantik ini? Belum ada? Belum ada, kasihannya. Secantik-cantik begini belum ada yang puji. Tapi saya sudah hitung dari tadi saya datang 3:30, saya baru muncul dari depan, saya sudah menghitung berapa yang mengatakan Ibu Pendeta cantik. Ya, saya sudah menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Rugi dong kalau kita cantik-cantik begini tidak ada yang puji-puji kita. Ibu-ibu yang hadir ini dari rumah tadi, ada suami di rumah. Siapa yang ada suaminya di sini? Angkat tangan semua. Yang ada suami? Oh, yang ada suami. Sudah berapa kali dipuji suami dari bangun pagi sampai sebelum datang di gereja? Sudah dipuji suami? Ah ya, sudah, puji Tuhan. Yang tidak ada suami? Siapa yang puji di rumah? Ada anak, cucu, menantu? Coba yang sudah ada menantu, coba di cross check. Yang sudah ada menantu? Ya, coba ingat wajahnya menantu. Apakah mengasihi mertuanya? Kalau belum sepenuhnya, kalau berat sebelah, ada menantunya yang berat sebelah,
Ada? Karena mungkin juga kita yang mertuanya memang berat sebelah dulu. Jangan salah ibu-ibu. Hukum alam berlaku. Tabur tuai. Ibu-ibu muda. Halo, tidak ada ibu-ibu muda? Ibu-ibu muda. Halo. Bertobatlah. Mulai hari ini jangan berat sebelah. Hanya sebelah pekarangan yang dibersihkan, yang sebelahnya enggak. Paham? You understand? Luar biasa, the best, ibu-ibu. Iya, kalau tidak kita mau diperlakukan anak mantu kita nanti, yang muda-muda ini ya, jangan lakukan sekarang. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Saya percaya ibu-ibu tua ini kita kolaborasi ya. Seperti firman Tuhan. Kita kolaborasi. Dalam keluarga. Karena kita semua ini produk keluarga ibu-ibu. Dari mana kita? Bukan dari sembarang tempat. Kita ini produk keluarga semua. Yang hadir ini karena memang dari dulu sudah ditanamkan iman kepada kita dari orang tua kita. Jangan suka yang muda-muda ini ngomong ke orang tua, apa juga kamu? Jadul. Kalau tidak ada zaman dulu, tidak ada zaman sekarang. Zaman itu berkesinambungan ibu-ibu, amin. Kita tetap hormat. Kita tetap menghargai orang tua kita. Apakah orang tua kandung, orang tua yang lebih dulu lahir daripada kita. Mereka itu orang tua kita. Amin. Apa tema kita coba kembali? Generasi muda, generasi tua bekerja bersama. Dipersatukan oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Jangan bilang yang muda ini orang tua atau lansia itu tidak berguna. Jangan percaya lagu. Orang bilang lansia tidak berguna. Percaya itu? Jangan percaya itu ibu-ibu. Lansia itu tetap berguna. Amin. Minimal kalau misalnya dalam kepengurusan memberi nasihat. Karena pasti yang duluan itu lebih banyak makan asam, manis, garam. Asal jangan diabetes. Iya toh? Banyak pengalaman. Ibu-ibu tua itu pasti lebih bijaksana, ya. Dan perlu dihormati, dihargai. Karena lebih dahulu mengecap semua-semuanya. Halo, ibu-ibu tua, jangan selalu bilang, apa peradika kami? Uluri malotong, padahal tidak selamanya kepala rambut ini hitam. Sebenarnya banyak ibu-ibu yang sudah putih rambutnya tapi sudah mulai disimer. Akhirnya ada yang pirang, ada yang hitam. Semua ini sudah tidak mampu saya bedakan yang mana lansia, yang mana anak muda. Semua muda semua. Amin. Iya, cantik-cantik semua, semangat. Nah yang muda juga bilang, saya enggak tahu. Kasih saja yang tua-tua, kasih mi yang senior, kasih mi yang apa radika aku teh. Tidak ada apa-apa. Ingat ya, ibu-ibu muda, ibu-ibu tua, kita semua dikaruniai Tuhan talenta, amin. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 5. Ibu-ibu yang punya talenta 1 jangan dikubur. Dikembangkan. Apalagi kalau hebat-hebat menyanyi. Siapa yang ibu-ibu yang hebat menyanyi di sini? Menyanyi puji Tuhan. Ada saatnya kita tidak bisa lagi. Kita mau menyanyi tapi sudah tidak ada waktu. Karena soal mati ini bukan melihat umur. Bukan melihat muda atau tua atau sakit atau sehat.
Kematian itu misteri bagi kita. Karena itu jangan cuma lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini, dan seterusnya. Jangan cuma lagu hidup ini kesempatan, padahal waktu masih muda. Dia sibuk saja dari pagi sampai malam, sibuk, katanya sibuk. Apakah saya dan ibu-ibu lebih sibuk daripada Raja Daud? Halo, lebih sibuk dari raja itu. Dulu itu raja mengurus negara, mengurus juga umat. Pemerintahan teokrasi, hanya satu pemerintahan di tangan raja. Dia adalah raja mengurus bangsa, mengurus umat. Yang mana lebih sibuk? Raja atau masyarakat? Tapi kenapa Raja Daud ada waktu untuk Tuhan? Sesibuk-sibuknya dia ada waktu untuk Tuhan. Kita ini waktu seperti Hana, sampai masuk di rumah Tuhan, berdoa sendiri seperti orang gila, berdoa, berserah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mencari pekerjaan, berdoa sungguh-sungguh. Mencari jodoh, berdoa sungguh-sungguh. Mencari apa lagi? Apa lagi? Teruskan ibu-ibu. Kesehatan, Tuhan berikan saya. Pada saat Tuhan berikan semuanya itu, berikan sehat, beri jodoh, beri pekerjaan, jadi alasan miseng. Saya sibuk, bisa kali liturgis. Pokoknya saya pulang jam, pokoknya enggak bisa. Pulang itu belum kerja rumah. Buk. Padahal waktu minta berkat tidak sibuk. Setelah dapat berkat sudah tidak ada waktu untuk Tuhan. Aduh, kasihannya Tuhan ini ya. Seperti apa Tuhan itu? Seperti pemadam kebakaran. Nanti gawat baru telepon pemadam kebakaran, di manakah kamu? Jangan kita ibu-ibu begitu. Hidup ini jangan cuma lagu, hidup ini kesempatan. Ibu-ibu mengasihi Yesus? Betul? Luar biasa. Kalau kita mengasihi Yesus, berarti kita mengikuti, melakukan perintah-perintahnya. Berarti kita apa? Sama dengan firman Tuhan bilang. Kalau kita hanya ngomong, tidak membuktikan itu, kita sama dengan pendusta. Iya. Siapa yang mau dibilangi? Kalau ibu-ibu cantik ini baru dibilangi pendusta, kan tidak mau toh? Ibu-ibu cantik lalu pendusta. Atau bigos. Tahu bigos? Apa itu? Ternyata ada. Adakah di jemaat masalah begini? Ada PWGT di sini begitu? Tidak ada, Ji. Puji Tuhan, tidak ada. Mantap. Tepuk tangan dulu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Memang saya lihat ini muka-muka tulus semua. Muka-muka aura suci semua. Muka-muka kudus. Bukan muka-muka kudis. Mantap ini. Cuma di jemaat lain sering saya dengar. Tidak seperti himnenya. Himne itu di mana-mana bawa apa? Bawa gosip? Bukan, bawa kesejukan. Ya, bawa kesejukan. Ketemu seseorang, senyum. Menebarkan kasih. Coba tepuk orang di sebelah kiri. Di wajahmu ada serasa melihat wajah Tuhan. Iya. Luar biasa ini. Kalau begini nih, tidak perlu khotbah panjang-panjang. Kasih tahu Pak Pendeta, tidak perlu khotbah panjang-panjang di gereja Jemaat Masaleh. Karena di sini sudah gudangnya kasih.
Tangnya kasih sengkian. Di sini gudangnya kedamaian. Di sini gudangnya kasih sayang. Luar biasa ibu-ibu ini. Kita semua saling membutuhkan satu ini. Yang tua, yang parubaya, yang muda, semua berkolaborasi betapa indahnya kerukunan dan cinta kasih. Karena itu syarat menerima berkat Tuhan. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Mari kita cross check itu. Adakah suami kita mempercayai kita? Siapa yang pernah dicurigai suaminya di sini? Itu cakap loh kalau kita tidak pernah dicurigai suami. Walaupun tanggal tua, tanggal muda, no problem. Don't worry. Apa? Iya. Tanggal tua, tanggal muda sama? Sama happy-nya? Puji Tuhan. Disyukuri. Betul-betul itu. PWGT Jemaat Masaleh berapa jumlahnya? Yang hadir ini berapa? Kemana yang 50? Itu tadi. Sayang sekali seharusnya khotbah ini untuk orang yang sibuk, yang tidak datang. Tapi yang sudah datang ini yang mendengar lagi. Bolehkah itu ditransfer? Uang kali ya? Bolehkah itu kita share pulang nanti? Oh ada. Luar biasa. Luar biasa Jemaat Masaleh. Ini saya lihat wajah-wajah bersemangat semua ini. Puji Tuhan. Kita diberi momen, diberi waktu. Kita ini orang-orang kepercayaan. Orang-orang terkasih di sekeliling kita. Suami kita, anak cucu kita. Coba bayangkan kalau ibu-ibu yang mana bagaimana keadaan rumah itu. Kalau ibu-ibu keluar rumah, keluar kota misalnya 1 minggu. Dibanding dengan para suami yang keluar 1 minggu. Bagaimana kira-kira rumah? Kalau suami kembali, kalau istri tidak ada di rumah, apa yang terjadi? Hancur lebur. Handuk bisa mau di ruang tamu. Pakaian dalam bisa digantung sana, gantung sini. Tapi kalau ada ibu-ibu, aman. Di rumah tidak ada berantakannya karena ada ibu-ibu cantik semua. Semua rapi. Inner beauty di dalam dan di luar. Apalagi menjelang bulan Desember, semua laba-laba itu tidak akan ada. Dari sudut sana sampai di sudut plafon semua aman. Abi? Betul? Semua aman. Juga semua pasti ibu-ibu itu tahu semua itu berapa toples di rumah sekarang. Berapa lusin piring. Berapa lusin gelas tadangan. Pasti tahu berapa yang pecah. Berapa serbet dan lain sebagainya. Ibu-ibu jangan tanya bapak-bapak. Sedangkan pakaian dalamnya bapak, di mana pakaian dalam saya? Anak-anak tanya, di mana baju seragam saya? Ibu-ibu itu kuat seperti bacaan dalam Amsal ini. Kuat, hebat. Nah karena itu patut dipuji, patut disyukuri. Kita semua ini adalah wanita hebat yang dipakai, yang diperkenankan oleh Allah. Dan itulah yang mesti kita lakoni dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memang orang-orang yang diperkenankan oleh Allah. Jangan kita menyesal sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Adakah yang menyesal? Dari pagi sudah bangun apa? Apa dilakukan ibu-ibu? Masih subuh sudah bangun seperti kata Amsal ini. Masak, menyapu, mengepel, apa lagi? Siram bunga,
bersihkan bunga, pelihara bunga dan lain sebagainya, apa lagi? Ibu-ibu jadi pembantu, senang jadi pembantu ya? Senang? Dari dulu sampai sekarang? Ibu-ibu bukan pembantu. Itu pekerjaan mulia, itu dilakukan atas nama cinta kasih. Disitulah inner beauty-nya ibu-ibu. Teruskan itu. Atau siapa yang sering mengeluh cuci piring, buang. Lebih baik buang saja, ini terlalu banyak ini. Siapa yang pernah cuci piring diguncang di baskom? Ada yang pernah melakukan itu? Bertobatlah itu. Banyak cucian, laundry saja. Ada uang tuh. Daripada terlalu ini kamu tidak pergi ibadah gara-gara. Padahal itu misi kita sebagai gereja. Misi PWGT apa? Misi apa? Kalau kita singkat, bersekutu. Apalagi? Bersaksi. Apalagi? Melayani. 2 huruf terakhir dari 3 kata itu, itulah misi kita apa? Tu sini. Bersekutu. Kata terakhir dari bersaksi apa? Si. Kata terakhir dari melayani apa? Ni. Berarti coba panggil ibu-ibu yang lain. Tu sini. Tu sini. Ada yang malas bersekutu. Tu sini. Semua mau jadi misi Kristus kan? Semua mau ibu-ibu yang hadir ini. Jangan dulu pikir rumah. Sebentar kita akan kembali ke rumah semua juga. Tidak ada yang mau bermalam di gereja kan? Mari kita terus bersekutu. Jangan kita masuk di golongan yang beberapa orang yang tidak mau aktif dalam persekutuan. Karena apa? Mungkin gara-gara tidak dapat dos. Pak Putu, ada yang di sini pernah tersinggung tidak dapat dos? Karena ada temannya juga serakah 3 meditas, dia ambil lagi 1 lagi sementara temannya tidak ada, biar 1. Ada di sini yang serakah, cantik-cantik kok serakah. Kalau kita mati nanti ibu-ibu, jangan kita lakukan itu, bertobatlah dari sekarang. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu, cukupkanlah dirimu dengan apa? Dengan apa yang ada padamu. Sama seperti umat Israel. Nah busuk juga kalau kita ambil banyak-banyak. Ambillah secukupnya. Kadang-kala kita tidak fair. Doa kita begini, berikanlah makanan yang secukupnya. Tapi saya ambil 3. Padahal semua yang di rumah sudah datang semua ibadah PWGT. Namin dapatlah di laku banua. Coba kita kasih masuk kulkas, besok kita panasi, bau yang keluar adalah tidak jadi kita pergi bersekutu lagi karena menceret. Karena serakah. Kemudian juga yang tidak kebagian, jangan gara-gara tidak dapat Pak bungkus baru tidak datang ibadah, paraya lamale. Tak mau kukulam paroko. Aksi kebersamaan. Ku paroko dukan namoy di ka aku sang putu. Tak bang. Ndok le. Kita juga ambil itu tidak dimakan semua ibu-ibu. Kita pulang di rumah lebih enak itu pantolo wai di rumah. Tumbuhkan dabu-dabu terasi, maknyus. Kan? Pasti kita itu lebih enak daripada itu Pak bungkus. Apalagi kalau telurji di dalam. Lalu panas. Karena apa? Pedis karena banyak sekali lomboknya. Diambil 2 itu bungkusan itu dos. Berapa telur di dalam? 2. Nah ya malah diposeng kita tak emang male bersekutu. Siapa yang rugi ibu-ibu? 2 telur. Gara-gara telur ini 2 membuat kita tidak hadir dalam persekutuan. Halo ibu-ibu, siapa yang rugi? Rugi kita. Selagi ada kesempatan, hidup ini adalah kesempatan, jangan kita lewatkan, jangan kita sia-siakan.
Siapa yang ibu-ibu di sini sedikit-sedikit tersinggung? Ada yang cepat tersinggung? Ada pernah tersinggung? Ada? Yang mana? Pakai baju apa itu yang cepat tersinggung? Kasihan deh lo. Ibu-ibu secantik-cantik begini cepat tersinggung, itu iman TK. Ada TK di jemaat Masale? Ada? Nggak ada pi. Aduh, iman TK itu ibu-ibu. Kalau saya bilang saya bilang BB, itu TK. Coba naik level sedikit lah. PWGT harus seperti lagunya, tegar, bagai karang. Sudah dinyanyikan tadi ya Ibu Ketua? Belum, sebentar. Bagai karang di tengah samudera, bukan di pinggir laut. Ibu-ibu itu kita di tengah bagai karang. Kalau di pinggir laut gampang aja itu. Ditiup-tiup ombak sedikit, pasir kita main pasir boleh. Coba kalau di tengah, siapa bisa? Siapa bisa sudah tenggelam tinggal kepalanya, kita selfie dulu. Tidak ada itu. Di pinggir jalan, di pinggir laut gitu yang bisa. Ayo kita selfie. Ayo kita. Iya kan? Tapi kalau di tengah laut, itulah ibu-ibu sejati, itulah PWGT, jayalah PWGT. Itu dia. Saling menghargai satu dengan yang lain, kolaborasi. Ruth tadi, Naomi dan siapa tadi? Mantunya. Naomi dan Ruth. Coba itu kolaborasi kan itu. Orang tua, anak, tua muda dalam jemaat saling merangkul. Saya punya kesaksian ibu-ibu, ini bukan cerita ya, kesaksian dalam pelayanan. Nggak usah misalnya cerita entah di mana ya. Yang saya mau katakan adalah poinnya bagaimana supaya kita merangkul. Ada seseorang yang pindah dari jemaat Gereja Toraja ke jemaat lain. Karena di sana happy-happy. Alasannya apa? Dia pindah karena di sana dirangkul. Tanpa menyadari di sana hanya 5 kakak. Memang wajar kalau dirangkul di sana. Kita ini 100. Bagaimana pendeta mau kunjungi dalam satu hari 100? Kalau 5 kakak biar 10 kali dikunjungi dalam sehari bisa. Itu namanya iman tidak dewasa. Alasannya kita di sana itu ibu pendeta dirangkul. Dipeluk-peluk. Memang hanya di Gereja Toraja tidak dipeluk-peluk. Coba ibu-ibu saling memeluk satu dengan yang lain. Cipika-cipiki. Ya kan? Alasannya lagi di sana itu apa? Kita dibaptis ulang. Saya bilang, karena sempat saya berbicara. Saya bilang, emangnya di Gereja Toraja tidak sah itu baptisan dipercik? Kalau anggap tidak sah itu di Gereja Toraja, lalu kamu dibaptis di selam, tidak sah juga kalau di selam di Indonesia. Pergi di Israel sana baru sah. Pergi di Sungai Yordan di sana baru sah. Kan kita Gereja Toraja bukan soal bagaimana caranya kita dibaptis. Amin ibu-ibu. Tapi yang paling penting adalah dalam nama siapa kita dibaptis. Dalam nama siapa? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sudah sah. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan dengan cara diselam. Nah kalau diselam di Indonesia baru di kolam, bagaimana caranya? Apakah sah itu? Itulah ajaran kita. Kita harus pegang teguh dan kita teruskan kepada anak cucu kita. Pemahaman itu. Kita dewasalah sedikit. Jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Banyak sekali orang malas bersekutu. Malas ini karena melihat YouTube. Kalau melihat YouTube, menonton namanya itu bukan beribadah. Beda dengan zaman COVID dulu. Bolehlah. Sambil makan-makan, angkat kaki, pakai daster, robek lagi.
kiri kanan, baru menonton beribadah katanya. Itu tidak mungkin. Itu menonton. Ada ibu-ibu melakukan itu selama COVID. Pakai daster baru angkat kaki, makan kacang, nonton. Alasannya bilang itu ibadah. Tidak, itu bukan ibadah, itu menonton. Ibu-ibu yang kekasih, kita lihat semua kita ini diberi talenta oleh Tuhan. Dalam Kisah Rasul tadi, ada yang bernubuat, ada yang bermimpi. Semua tua muda, hamba-hamba, kita semua ini diberi talenta oleh Tuhan. Mari kita pakai itu selagi waktu masih ada. Jangan sejak berdaya kita sampai tidak berdaya, tidak pernah berguna. Tidak pernah berbuat apa-apa. Kita hanya suka mempersalahkan orang. Karena kita hanya suka menonton. Lihat pengurus, memang wajar kalau banyak salahnya pengurus karena dia mengurus. Banyak hal yang diurus. Nah, kita ini hanya begini. Menilai orang dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada apa-apa kita bikin. Coba kita angkat talenta kita. Jangan suka mau dipuji-puji saja baru mau melayani. Ada yang begitu puji-pujian namanya itu ibu-ibu. Iya. Kalau dikatakan, wow, wali kota, calon wali kota akan datang di Jemaat Masaleh. Dan bersama gubernur Sulawesi Selatan. Dia mi MC, dia mi solo, dia mi paduan suara, dia mi jeregen, dia mi kepala konsumsi, dia semua mi. Itu namanya karunia puji-pujian. Iya kan, adakah begitu di Jemaat Masaleh? Tidak ada, Ji. Tidak ada. Haleluya, puji Tuhan. Kita itu harus sadar bahwa nalam patama ki upong mato lam telino kita inat pasikalole ki talenta. Bilang ibu-ibu ke dirinya, saya punya talenta. Saya mau pakai melayanimu Tuhan. Kenapa ragu-ragu? Saya punya talenta, bilang. Saya mau pakai melayanimu Tuhan. Bukan saya mau pakai kepuji-pujian. Iya toh? Iya, kita pakai melayani Tuhan. Ibu-ibu, enggak apa-apa kalau orang puji kita. Kamu cantik, kamu baik, kamu the best. Tidak apa-apa, tapi jangan terbang. Dan kalau kamu digosip, namanya gosip, fitnah, berarti tidak betul toh? Jangan terpengaruh langsung tak ebang siamo komi, hilang di peredaran. Hilang channelnya. Jangan ibu-ibu. Kalau tidak dipuji, biarlah Tuhan memperhitungkan semua yang kamu lakukan, sekecil apapun yang kamu lakukan. Memberi saja air putih kepada seseorang yang membutuhkan, tidak luput di pemandangan Tuhan. Itu akan bernilai di mata Tuhan. Lakukanlah itu seakan kamu lakukan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalaupun orang lain tidak puji, kamu sibuk sana, kamu sibuk sini, kamu melayani sana, melayani sini. Capek sekali saya. Kok ngomong sama siapa ibu cantik? Ngomong sama Tuhan. Yang kamu layani itu Tuhan. Upahmu besar di? Ya. Lo namun aku itu nalian ni mutu suruga. Pernah dengar itu kata? Nalian ni mutu suruga. Ya pagi, ya siang, ya malam di gereja terus pergi. Tidak apa-apa, yang penting betul-betul kita niat kita tulus melayani siapa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan manise, bukan maniso. Ya. Jadi walaupun
kalaupun kita tidak dipuji, siapa yang jarang difoto di sini? Karena dia memang seksi konsumsi di belakang. Tak emang kita tadi foto. Mak bau WhatsApp Bang Miki. Mak bau tarasik Bang Miki itu. Mak bau apa-apa. Mak bau asap di belakang. Siapa yang tidak pernah dipuji di sini padahal sudah melakukan sesuatu dari dulu kepada Tuhan. Biarlah tidak ada orang yang puji ibu-ibu, ada yang memperhitungkan semuanya itu. Malaikat Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang takut kepada Dia. Amin. Jadi jangan takut, don't worry. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan selagi bisa. Karena semua yang kamu lakukan itu ibu-ibu tercatat dalam kitab kehidupan Tuhan. Kita datang ini ya walaupun cuma berapa. Tapi jangan pikir ini waktu kita lewat berlalu saja. Tidak ibu-ibu. Waktu yang Tuhan berikan ini kita pakai memuliakan Tuhan. Datang dengan tulus, bukan datang dengan penampilan seperti Ibu Pendeta ini. Ya. Bukan. Itu hanya aksesoris saja. Yang Tuhan lihat hati kita. Apa yang kita lakukan. Apa yang kita buat hari ini. Kita sedang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Jadi kalaupun kita tidak dipuji orang, kita percaya Tuhan memuji kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak maukah ibu-ibu ditambahkan sesuatu yang berarti dari Tuhan? Pasti mau kan? Cari Allah dulu, cari Allah. Dahulukan kehendak Allah. Takut kepada Tuhan, itulah istri yang cakap. Bukan karena tebal listriknya, lipstiknya. Sampai saya tidak bisa lagi bilang karena saya pakai lipstik. Bukan karena tebal lipstiknya, bukan karena tasnya branded, bukan karena sepatunya setinggi berapa senti. Bukan. Bukan karena kondenya konde istri pejabat, bukan. Karena memang kita niatkan datang beribadah. Yang malas beribadah selama ini, bertobatlah, berubahlah, rajin. Don't worry pengurus ya, pasti akan semakin banyak ibu-ibu yang paling kurang yang datang ini tidak akan mundur. Akan semakin ke depan berjaya PWGT Jemaat Masaleh. Semakin meningkat yang hadir. Tidak ada bilang, sakit lututku. Lutut itu akan pasti sakit. Tapi hati rohani tidak akan sakit. Setiap saat kita harus cross check kita punya kerohanian kita. Check up kerohanian kita. Bukan cuma hanya asam urat yang kita check up setiap triwulan. Tapi coba cek kerohanian kita. Tak serahkan letile sumo. Tidak letile suji toh? Saya lihat semua ini wajah-wajah aktif semua ini. Ya, murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Para Maria-Maria modern ya. Jadi seperti itu. Biarlah ibu-ibu yang cantik semua ini, inner beauty semua. Kita dipercaya orang-orang terdekat. Kita dipercaya, terlebih dipercaya oleh Tuhan. Melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang sejati kita kolaborasi satu dengan yang lain. Jadi kita menikmati sukacita, kita menikmati kebahagiaan, kita memiliki kualifikasi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang cakap terhadap sesama dan terlebih kepada Tuhan. Salam PWGT. Nama lama mungkinlah. Jayalah PWGT. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak yang setia menemani kita, mendampingi kita, mensupport kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya.